Halo semuanya, kembali lagi sama gue Farul Rozi. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas gimana sih caranya untuk membangun koneksi di LinkedIn. Oke, sebelum gue bahas tentang gimana caranya untuk membangun koneksi dan relasi di LinkedIn, teman-teman harus tahu nih beberapa komponen terpenting dalam LinkedIn. Oke, di sini gue ringkas sebenarnya untuk bisa mengoptimalkan personal branding kalian di LinkedIn untuk pengembangan karir atau bisnis, teman-teman di sini bisa meningkatkan komponennya itu di antara itu pertama itu profil, ya. Kemudian yang kedua itu adalah postingan teman-teman, karena di situ adalah cara teman-teman untuk mengenalkan siapa diri teman-teman. Profil itu agar orang tahu siapa sih sebenarnya teman-teman. Secara singkat seperti itu ya. Dan kemudian koneksi dan relasi ya itu penting banget. Itu yang ketiga ya, profil LinkedIn, postingan, kemudian koneksi. Karena di sini kita terhubung dengan siapapun ya. Di LinkedIn kita bisa terhubung dengan siapapun untuk bisa membuka pintu kolaborasi, makanya koneksi itu penting banget teman-teman. Oke, gimana caranya ngebangun koneksi teman-teman walaupun teman-teman mulai LinkedIn itu dari nol koneksi. Nih, gua akan beri tutorial step by stepnya caranya gimana teman-teman bisa menambahkan koneksi yang memang tepat dengan tujuan teman-teman di LinkedIn. Contohnya misalnya teman-teman tujuannya adalah mengembangkan karir, teman-teman juga harus tahu kemana arah karir teman-teman. Tuh, apa sih posisi ataupun kriteria bidang yang teman-teman pengen kembangin? Karena situ akan berpengaruh bagaimana teman-teman bisa menemukan HR atau user yang bisa terhubung dengan teman-teman. Kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman di sini atau punya pekerjaan yang memang targetnya atau KPI-nya adalah mencari klien, teman-teman juga harus tahu siapa sih target teman-teman. Di posisi apa mereka, pada posisi jabatan apa mereka, di bidang apa mereka, teman-teman harus tahu. Nah, dengan cara bagaimana teman-teman bisa tahu mereka, teman-teman bisa search di kolom pencarian sini. Sebenarnya siapa sih sebenarnya mereka gitu. Siapa mereka maksudnya itu di posisi apa? Misalnya teman-teman di sini mau mencari karir di bidang digital marketing. Oke, oke kita tulis saja di sini digital marketing. Nah, bocorannya adalah teman-teman di sini jangan menargetkan kalau teman-teman cari ini ya pekerjaan, teman-teman jangan menargetkan hanya HR aja yang teman-teman hubungi. Tapi teman-teman bisa mencari user. User di sini adalah orang-orang yang memang bergelut di bidang teman-teman, di bidang yang sama, tapi mereka berada di level berada di level yang lebih tinggi dari teman-teman ya. Saat teman-teman sekarang staff. Berarti teman-teman bisa membangun relasi dengan supervisor, para senior di digital marketing. Nah, mereka itu adalah nanti adalah user yang bakal interview teman-teman, yang bakal terhubung atau menjadi atasan langsung teman-teman. Teman-teman harus terhubung dengan mereka. Itu, teman-teman harus membangun relasi dengan mereka. Karena pekerjaan itu atau loker itu ya bukan cuma di-share sama HR aja. Itu memang udah tugasnya seorang HR, tapi mereka loker itu bisa teman dapat itu dari yaitu dari mereka, dari orang-orang yang memang selevel dengan teman-teman, yang bisa teman-teman minta rekomendasi, atau ya orang-orang yang ada di level yang lebih tinggi dari teman-teman, karena dia nanti akan menjadi atasan teman-teman. Nah, contohnya kayak gini, kita mencari di sini di digital marketing. Nah, teman-teman kan bisa kelihatan nih orang-orang yang memang sudah terhubung atau belum dengan kita. Nah, ketika sudah tahu nih siapa aja di posisi digital marketing, teman-teman coba lihat masuk ke profilnya. Contohnya kayak ini ya, masuk. Nah, kita screen sebentar, apakah dia aktif di LinkedIn? Itu. Ketika dia aktif di LinkedIn atau sering berbagi di LinkedIn, nah itu peluang untuk kita untuk bisa terhubung dengan dia. Nah, ini aku izin melihat profilnya Mas Ajis nih. Nah, ketika dia sering berbagi tentang tips digital marketing, nah teman-teman bisa menganalisa bahwa oh user ini adalah atau pengguna LinkedIn ini adalah aktif. Nah, teman-teman tinggal connect
tinggal minta hubungan ya. Karena di sini biasanya ada tombol cuman follow doang atau ikuti doang. Biasanya kalau di sini cuman ada tombol tombol untuk mengikuti, teman-teman bisa klik yang lainnya ini ya. Nah, teman-teman di sini bisa menghubungkan atau koneksi. Atau sebaliknya di sini bisa apa ada kolom untuk menghubungkan di sini ikuti. Jadi perbedaannya adalah hubungkan ini kalian misalnya kalau nanti di ACC atau diterima di dengan orang yang teman-teman bisa dengan koneksi, teman-teman bisa nge-DM mereka keuntungannya itu. Jadi jangan hanya untuk memfollow mereka ya, tapi bangun relasi, bangun koneksi dengan mereka agar teman-teman bisa berdiskusi nanti di DM lah gitu. Oke, tinggal tambahin aja. Ya, oke, tinggal tambahkan nanti tunggu pertemanan atau koneksi teman-teman diterima. Nah, ketika koneksi teman-teman diterima, teman-teman langsung aja DM. Perkenalkan siapa diri teman-teman. Misalnya namanya saya Ozi, kerjaan atau bidangnya seperti A. Nah, sharing-sharing aja. Di DM pertama, teman-teman memperkenalkan diri aja. Nah, kemudian ketika user itu sering apa? Sering membuat postingan, berarti dia aktif, teman-teman. Nah, disitulah cara teman-teman mendekati mereka, membangun relasinya. Ketika teman-teman sudah sering ngobrol di kolom komentar, teman-teman mengasih ya, sering berbagi wawasan, insight, dan lain-lainnya, obrolan di DM itu akan lebih cair, teman-teman. Kita serasa lebih kenal, lebih dekat. Nah, disitulah teman-teman bisa membuka pintu buat kolaborasi, menanyakan misalnya, Mas, kerja di mana ya? Gitu. Mas, kira-kira ada info loker nggak? Aku punya portofolio seperti ini nih. Mungkin bisa direview atau mungkin ada teman relasinya yang bisa bantu saya nih. Nah, dari situ teman-teman bisa jadikan DM itu sebagai momentum untuk teman-teman bisa mengasih insight atau menjual diri teman-teman seperti apa. Nah, ketika ada relasi teman-teman yang sering bikin postingan, dia aktif berbagi, teman-teman bisa komen di sini. Oke, ikut serta gitu. Komentar itu powerful banget teman-teman. Karena nanti teman-teman bisa terlihat dibandingkan dengan orang-orang yang hanya bantu atau support mereka cuma melalui like aja. Teman-teman bisa lebih kelihatan ini kan perbedaannya. Nih kelihatan namanya siapa, posisinya apa. Nanti apa yang dikomentarin itu akan lebih powerful. Gitu ya teman-teman. Hmm. Itulah cara apa salah satu cara untuk mendamakan koneksi di LinkedIn. Teman-teman bisa mendamakan setidaknya 5 sampai 10 koneksi pertemanan di LinkedIn. Tapi ya jangan terpaku sama dengan jumlah, tapi coba kualitas dari pertemanan atau koneksi teman-teman yang harus terus dibangun. Nggak perlu banyak orang yang teman-teman kenal dibandingkan teman-teman kenal banyak banyak apa invite orang banyak atau mengirim koneksi banyak, tapi nggak ada yang teman-teman kenal. Tapi cobalah satu dua sampai lima lah sehari, tapi teman-teman benar-benar bangun relasi dengan dia, bangun pertemanan, bangun diskusi di komentar atau di DM. Nah, itu akan berpowerful dengan teman-teman nanti untuk mencari peluang, misal karir ataupun bisnis. Nah, contohnya misalnya teman-teman yang saat ini mencari klien di LinkedIn untuk mencari kolaborasi atau menjual jasa servis teman-teman. Contohnya kayak saya, misalnya saya bantu profesional siapapun untuk apa? Untuk menjual layanan saya. Nah, teman-teman juga bisa cari di sini misalnya posisinya apa. Misal target teman-teman adalah misalnya levelnya founder ataupun CEO. Nah, teman-teman bisa cari sini aja, sertai misal founder. Coba kita lihat siapa aja di sini. Nah, teman-teman juga bisa memfilter. Sini kan ada banyak pilihan nih. Semua filter kan. Nah, misal posisinya apa? Misalnya kita mencari posisi hanya di lokasi Indonesia. Karena itu nanti akan berpotensi untuk filter semuanya. Nah, ini bisa juga banyak ternyata bisa filter di perusahaannya. Perusahaannya apa, koneksinya siapa. Misal dia kerja di industri apa. Misalnya cuma jadi konsultan dan jasa bisnis, misal atau profesional. Coba kita filter aja coba ya.
Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa, ini aku sebut dengan namanya ini, mencoba mencuri relasi gitu ya. Teman-teman juga bisa nih, contohnya teman-teman cari koneksi yang sudah terhubung dengan koneksi pertama teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Oke. Nanti adalah dia adalah yang kita cari ketika kita udah klik koneksi pertama. Nanti kita akan muncul adalah orang-orang atau founder ataupun kita cari siapapun di sini adalah dia sebenarnya udah koneksi dengan teman kita di koneksi pertama. Oke, coba kita tampilkan. Nah, ini orang-orang yang udah koneksi pertama ya. Oh ini. Nah, caranya kan kita udah menemukan siapa nih koneksi pertama kita yang bergelar sebagai founder misalnya. Nah, kita bisa, aku bilang nih, bisa melihat potensi dari siapa aja founder yang sudah terkoneksi dengan koneksi pertama kita. Oke, contohnya aku mau klik nih. Izin ya, ini profilnya siapa ya? Misalnya Coach Daru. Jadi Hidra Coach. Ganti kita. Nah ini, lihat aja. Nah ini orang-orang yang bergelar di apa? Yang bekerja di bidangnya sih dia mengklaimnya bahwa dia sudah sebagai founder bisnis atau mungkin dia sekarang bekerja di sebuah perusahaan dan saat ini juga dia juga sedang mengembangkan bisnis. Itu potensi juga buat teman-teman membangun relasi dengan mereka. Sama seperti tadi kita lihat apakah yang bersangkutan itu aktif atau enggak. Nah, kita contohnya ini ada Pak Satya. Kita lihat lagi masuk ke profil beliau, apakah beliau aktif di LinkedIn. Kita lihat semua komentar atau aktivitasnya. Karena ketika dia orang-orang itu lebih aktif, itu akan berpotensi teman-teman permintaan teman-teman bisa diterima dan teman-teman bisa relasi mulai dari kolom komentar teman-teman. Nah ini postingannya udah 9 tahun yang lalu. Kita lihat komentarnya berapa lama. Nah, yang lama 2 bulan yang lalu. Coba kita lihat. Karena screening seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa melihat seberapa aktifkah dia di LinkedIn. Karena itu akan membuka potensi bahwa dia adalah orang yang aktif gitu. Oke, kita buka lagi dari Ibu Sasti. Apakah dia aktif? Ya, sepertinya beliau juga aktif berbagi konten juga. Ya, beliau juga masih jarang berbagi postingan pribadi ya. Beliau juga seringnya berbagi tentang bisnisnya mungkin atau tempat pekerjaannya. Oke, Pak. Ya, coba. Nah, sini kan ada kolom untuk minta pertemanan. Oke, aku minta perhubungan aja. Teman-teman bisa menambahkan pesan pribadi. Saya perkenalkan siapa diri teman-teman. Misalnya, halo nama saya Faroroji, saya izin untuk terkoneksi. Saya tertarik dengan profil sama Anda. Semoga kita bisa berkolaborasi. Itu. Misalnya ini bisa catatan biasa dikirim itu bisa melalui desktop, tapi untuk smartphone sepertinya nggak bisa. Oke, karena aku pernah nyoba juga di handphone ya. Nah ini bisa opsional aja teman-teman mau menambahkan pesan atau enggak
Itu tergantung teman-teman. Biasanya orang-orang yang nanti aku kirim koneksi atau teman-teman yang minta koneksi ke saya ketika saya terima atau pertemanan saya diterima, saya akan DM dia langsung. Nah, tinggal kirim aja. Kayak gitu ya, teman-teman. Sebenarnya sederhana itu membangun relasi dengan orang-orang di LinkedIn. Teman-teman tahu siapa sebenarnya target dari teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan ya setidaknya 2 sampai 5 pertemanan setiap harinya. Tapi jangan fokus hanya menambahkan, tapi fokus dengan membangun relasi, teman-teman. Yang aku bilang tadi, ketika dia aktif di LinkedIn, posting, berkomentar, nah itu peluang teman-teman untuk ikut berinteraksi dengan dia. Nah, 1 2 hari, 3 hari, seminggu teman-teman terus aktif berkomentar, aktif membangun relasi di kolom diskusi, teman-teman akan lebih mudah untuk bisa ngobrol di DM. Oke, pesan langsung ke dia, tanya ngobrol apa di apa, tinggal di mana sekarang, berkarir di bidang apa, tanya-tanya aja, teman-teman bisa ngasih value atau nanti bisa mungkin ketika dia tertarik dengan kita juga, dia bisa kita ajak untuk diskusi online itu, atau misalnya ternyata jaraknya nggak jauh, bisa juga diajak untuk ketemu langsung. Nah, itu akan lebih powerful sebenarnya, seperti itu teman-teman. Jangan fokus di angka mengejar berapa jumlah follower atau koneksi kita, tapi coba dari koneksi yang udah yang ada di link kita, coba kita bener maintain, artinya benar-benar menjalin relasi dengan mereka, teman-teman. Nah, itu peluang terbukanya, segala peluang itu di sana, teman-teman. Maupun karir ataupun bisnis, semuanya ada di sana. Dan rata-rata kolaborasi yang terbangun, yang pernah saya jalankan itu semuanya yaitu dari situ. Dari kolom komentar, kemudian di DM, kemudian ngobrol-ngobrol, terbukalah beberapa pintu kolaborasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya singkat aja ya untuk cara ngembangin koneksi seperti itu. Yang sulit itu adalah konsisten kita, kemudian usaha kita untuk, mungkin di perjalanan teman-teman akan menemui ada yang orang-orang ketika kita kirim koneksi itu belum keterima, atau ada orang-orang yang kita DM itu kita diabaikan. Gak apa-apa, mungkin mereka melihatnya kita itu belum cocok dengan tujuan, ataupun memang belum, pertemanan itu belum terbentuk. Nah, makanya saya sarankan untuk membangun relasi teman-teman selalu di kolom komentar, kemudian lempar ke pesan pribadi, teman-teman. Itu. Saya pribadi ketika setiap hari, saya nggak setiap hari selalu posting di LinkedIn, tapi saya tak pernah meninggalkan meninggalkan kolom komentar di setiap koneksi saya. Gitu. Di relasi saya. Oh, nih, atau nih komentar kan bisa di share di sini. Udah, kerjaan saya selalu komentar ya, teman-teman. Tampilkan semua komentar. Baik, kayak gitu aja. Ketika kita sering berkomentar, kita menambahkan value kita. Teman-teman bisa tahu siapa dari kita, mereka juga akan tahu siapa sebenarnya kita, gitu teman-teman. Oke, berkolom komentar aja yang banyak. Nanti teman-teman akan mulai diingat, dilihat, dan rasa percaya ataupun rasa, oh iya, dia adalah relasi atau teman kita, nanti itu akan terbentuk, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Ya. Oke, buat teman-teman yang sedang saat ini mencoba untuk membangun LinkedIn, membangun personal branding, atau sedang mencari pekerjaan, meningkatkan karir, mengembangkan bisnis teman-teman, atau teman-teman mungkin saat ini sedang bekerja dan teman-teman sedang membangun bisnis teman-teman sendiri, teman-teman bisa diskusi dengan saya. Permasalahan teman-teman apa di LinkedIn, teman-teman bisa share ke saya, kita diskusi bareng, semoga kita bisa terbentuk atau terbuka peluang untuk bisa berkolaborasi ya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh langsung bisa DM saya, kontak WA saya, ada di link profil saya, ada juga. Nah, ini videonya akan saya upload juga ke YouTube. Teman-teman bisa komen-komen juga tentang, kendala teman-teman ataupun permasalahan teman-teman di mana. Nanti saya akan coba
buatkan juga videonya, atau nanti kita bisa diskusi langsung ya, teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan salam kenal buat teman-teman yang belum kenal saya Farul Rozi. Saya membantu kreator ataupun founder ataupun profesional siapapun yang ingin mengembangkan personal branding mereka di LinkedIn untuk meningkatkan karir ataupun bisnis teman-teman. Oke, semoga kita bisa berkolaborasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih teman-teman.